Nah, setelah kemarin kita bahas semua fitur baru di iOS dan iPadOS 16, hari ini kita mau lanjut lagi ya ngebahas semua fitur baru di watchOS versi yang paling baru, yaitu watchOS 9 yang setelah gue coba langsung di versi developer betanya ternyata bikin Apple Watch makin cakep lagi. Gue Febian dari Kepoin Tekno, dan subscribe kalau kalian suka ngikutin perkembangan gadget dan teknologi kayak gini. Dan fitur baru yang pertama itu ada cukup banyak watch face yang baru guys. Jadi ada 6 watch face baru ya kalau gue lihat di sini. Kalau kita cek, nah ini di plus watch face-nya ini bakal ada langsung kayak apa ya? Kayak banner new watch face, dan di sini ada macam-macam, ada astronomi, lunar, metropolitan, modular, playtime, portrait juga ada. Dan kalau kita lihat di sini untuk watch face-nya ini udah gua cobain semua. Jadi yang pertama favorit gua itu ada modular ini. Jadi modular ini itu ngasih banyak banget info ya. Jadi ada cukup banyak spot di sini dan ini bisa kita ubah semua guys, apa aja yang mau kita tampilin di sini ya. Jadi macam-macam, backgroundnya pun bisa diubah dengan berbagai macam kombinasi, warna-warnanya pun juga bisa diatur, termasuk juga apa yang mau kita tampilin di sini. Dan hasilnya menurut gua ini sebuah watch face yang sangat informatif ya, bisa nampilin cuaca, jam, terus kemudian apapun ya, notifikasi, dan ini juga terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi yang kita install di sini, jadi sangat menarik. Nah, yang kedua untuk watch face-nya itu ada watch face ini nih. Nah, ini watch face astronomi. Ini memang kelihatannya kayak sederhana ya, tetapi ternyata informasinya di sini juga cukup menarik. Jadi sebenarnya di sini kita bisa kayak, nah ini ya, ditampilin kayak gini guys. Dan ini menariknya kita bisa atur nih 1 jam ke depan tuh kayak gimana, dan ini kayak sebuah informasi real time ya tentang kondisi dari bumi atau kondisi lokasi kita nih, 1 hari ke depan, beberapa jam ke depan kayak gini nih. Nah, itu bisa kita atur. Kita bisa custom mau nampilin apa nih, kayak fontnya bisa diatur, terus kemudian juga view-nya itu bisa bumi, bisa galaksi begini guys, bisa apa nih 2 begini ya, pokoknya seperti itulah ya. Dan ada bulan juga nih kayaknya. Nah, kalau ini kita bisa nampilin bulan, dan sama juga ini juga bisa diatur ya, kayak gini, tampilin bulan dalam beberapa hari ke depan atau hari-hari sebelumnya. Nah, terus untuk watch face selanjutnya yang cukup menarik juga di sini ada lunar calendar. Nah, lunar calendar ini kan kalender bulan ya, dan ini tuh kayak bisa kita pakai buat observe hari besar di berbagai macam budaya. Jadi di sini kita bisa atur untuk kalendernya ini mau yang Islamik, terus kemudian bisa juga diatur jadi Hebrew, bisa Chinese juga, jadi tergantung. Kalau kalian Muslim bisa pilih yang Islamik ini ya. Terus kemudian di sini ada time-nya bisa kita atur jadi analog atau digital, dan warnanya juga bisa kita atur guys, warna jarumnya ya. Dan seperti itu. Dan untuk pelengkapnya atas bawah kiri kanan ini juga bisa diatur mau nampilin apa ya. Jadi hasilnya itu kayak begini, dan ini kita bisa kayak puter-puter ya untuk mengetahui kalender berdasarkan bulan ya, kayak gini. Terus kemudian untuk watch face selanjutnya itu ada watch face metropolitan. Ini watch face-nya seperti watch face analog ya, dengan beberapa info yang ada di atas sini. Dan ini paling animasinya cuman kalau kita puter-puter gini dia memanjang gitu, terus sampai panjang begini, terus dia bisa memendek juga kayak gini. Jadi bisa diatur untuk panjang pendeknya, dan juga selain itu kita bisa atur juga mau tampilannya seperti apa. Jadi stylenya itu ada yang garis semua, ada yang angka semua kayak gitu guys ya. Jadi itu. Terus kemudian yang lainnya lagi di sini ada playtime. Kalau playtime ini sih kayaknya bakal lebih cocok buat anak-anak ya, karena kayak cuman art begini aja, lucu-lucuan, meskipun bisa diganti banyak hal, backgroundnya bisa polos dan lain-lain, tetapi intinya kayak begitu aja. Terus kemudian kalau kita lihat lagi di sini ada portrait. Nah, ini portrait ini juga menarik ya, portrait ini, karena di sini kita bisa menampilkan foto apapun bisa kita pasang di sini. Dan ini dia bisa detect ya sebenarnya, jamnya ini bisa ditaruh di belakang kepala, jadi kayak dia bisa detect kayak di lock screen-nya iPhone yang baru kemarin yang gua bahas ya. Jadi teks-teksnya bisa ditaruh di belakang kepala. Dan gimana setupnya? Setupnya dilakukan dari iPhone untuk portrait ini. Jadi kalau kita cek di iPhone-nya, nah ini kita masuk ke aplikasi Watch. Nah, di sini ada My Watch Face ya, ini ada portrait. Nah, di sini kita bisa pilih foto, dan fotonya nggak cuma satu, sebenarnya kita bisa pilih sampai 24 foto bebas. Kalau kita atur fotonya ini, kita tap, sebenarnya kita bisa atur guys, mau stylenya gimana, mau di bawah ininya apa namanya, jamnya,
ataukah di atas atau di belakang. Nah, kalau di belakang kayak gini. Nah, ya, jadi bisa di belakang. Cuman kalau misalkan jamnya ketutupan sama muka kayak begini, dia nggak mau disimpan. Jadi kalian bisa pilih foto yang lebih kecil atau mungkin objeknya lebih ke bawah, jadinya lebih terlihat kayak parallax gitu ya. Nah, fitur yang kedua yang menurut gue juga sangat berguna ya, terutama buat kita yang sibuk dan juga banyak aktivitasnya. Itu sekarang di kalender kita bisa bikin event langsung dari smartwatch guys. Jadi kalau kita tap ya untuk kalendernya, ini bisa kita tap di sini dan dia langsung ada tombol untuk new eventnya. Dan di sini dia langsung terintegrasi ya dengan dictation. Jadi kita bisa ngomong aja untuk bikin event di sini, nggak harus ngetik. Tapi kalau misalnya kalian pengen ngetik manual juga bisa. Jadi di sini langsung kita tap aja titelnya apa, by default dia bakalan dictation kayak gini ya. Tetapi kalau pengen masukin teks manual juga tinggal di tab ini. Jadi untuk pakai keyboard ini dia bisa langsung terintegrasi dengan iPhone atau juga dengan iPad kalian. Jadi ngetik di sana bakal muncul di sini, atau kalau langsung di sini juga tinggal ngomong aja. Dan di sini kita bisa atur juga lokasinya, terus kemudian tanggalnya ya, terus juga end date-nya kapan, end time repeat juga. Terus masukin kalender alert bisa langsung dibikin ya. Jadi mau di alert kapan, 5 menit sebelumnya, 10 menit. Pokoknya kayak kalau kita bikin di iPhone gitu guys. Tetapi bedanya dia langsung bisa di Apple Watch-nya. Jadi sangat-sangat simple ya buat kita yang pengen nambah-nambah jadwal melalui Apple Watch. Nah, terus fitur yang paling menarik ya menurut gue, sekaligus juga jadi fitur yang paling gue tunggu-tunggu hadir di Apple Watch. Bukan fitur baru sebenarnya, karena fitur ini udah ada cukup lama di smartwatch lain ya, baik itu di Amazfit, di Huawei, atau smartwatch lain yang bahkan harganya juga lebih murah dari Apple Watch ini, tetapi baru hadir sekarang melalui watchOS 9. Dan ya ini cukup gue apresiasi juga karena akhirnya dia nggak ketinggalan lagi ya, yaitu Sleep Stage namanya. Jadi untuk tracking tidurnya sekarang itu dia bisa lebih lengkap lagi, nggak cuman tracking untuk lama tidur aja ya, tetapi kita bisa lihat banyak banget hal di sini. Ini kita bakal coba lihat ya di sleep-nya ini. Nah, di sini kita bisa langsung cek ya, nggak cuman time sleep-nya aja, tetapi nah di sini ada sleep stages. Nah, di sini kita bisa tahu awake-nya berapa lama, terus REM-nya berapa lama, core-nya berapa lama, dan deep sleep-nya berapa lama ya. Dan dalam 14 hari terakhir itu kita bisa dilihatin grafiknya juga. Jadi bisa lebih lengkap analisisnya dibandingkan dengan sebelumnya ya. Dan ini fitur yang udah lama ada sebenarnya di smartwatch lain, tetapi nggak apa-apa. Yang penting sekarang dia bisa keep up ya dengan fitur-fitur yang ada, dan itu juga bisa langsung kita lihat di di iPhone-nya. Jadi kalau kita lihat di health ini, nah di sini kita juga bisa lihat ya untuk sleep tracking-nya. Misal kita buka sleep-nya, nah ini guys, sleep tracking-nya ini langsung ditampilin di sini. Kalau kita tap show more sleep data, nah, di sini ada stages ya. Stage ini bakal langsung menampilkan nih, ada grafisnya ya. Terus kemudian ada awake-nya berapa lama, REM, core, deep, semuanya sama. Tapi kalau di sini nggak cuman durasinya aja, tapi persentasenya juga ada. Jadi berapa lama kebangun ya, terus deep sleep-nya berapa persen, itu ada di sini semua. Dan kita bisa lihat juga ya dengan data-data sebelumnya, dan ini semua grafisnya bisa tampil di sini untuk sleep stage-nya. Jadi cukup menarik ya untuk fitur-fitur ini dalam membantu kita untuk analisa tidur kita. Dan dia nggak cuman hari ini aja, tapi kita bisa lihat dalam seminggu, dalam sebulan ya, dalam 6 bulan bahkan. Dan ini sangat memudahkan. Terus kemudian untuk di heart health ya, itu juga ada update yang baru lagi. Jadi dia bakal nge-track yang namanya atrial fibrillation. Jadi kalau sebelumnya cuman alert aja yang ditampilin, sekarang ada history trackingnya juga. Jadi itu juga bisa kita monitoring dari sini ya, dari iPhone atau juga aplikasi Health di Apple device kalian yang lain. Dan di sini ada yang namanya dari ECG-nya ya, kalau kita tap. Nah, di sini ada atrial fibrillation-nya. Dan di sini itu nanti bakalan ditampilkan juga untuk historinya. Jadi kalian bisa lihat ya historinya, seberapa lama terjadi waktu di latihan, di tidur, dan yang lainnya, di hari apa. Dan reportnya pun bisa di share ke PDF. Jadi bisa dijadiin
apa ya, kayak semacam dokumen bantuan ya kalau misalnya kalian pengen kasih referensinya ke dokter waktu check up misalnya. Nah terus kalau untuk tampilan ini sebenarnya nggak begitu banyak yang baru ya, terutama di developer beta 1 ini, karena untuk UI dan lain-lain terlihat masih sama kayak sebelumnya, tetapi untuk Siri ini UI-nya terlihat baru ya. Terus kemudian di banner notifikasi juga baru. Jadi kalau misalkan smartwatch ini masih aktif kita pakai, Apple Watch ini, maka notifikasi yang muncul itu jadi notifikasi kecil yang nggak terlalu mengganggu ya. Tetapi kalau misalkan kita udah nggak pakai lagi, notifikasinya bisa tampil full screen dan bisa kita lihat detailnya dengan lebih mudah. Terus selain itu untuk perubahan yang lainnya, active apps ya, misalnya kita lagi mengaktifkan sebuah aplikasi atau juga misalnya workoutnya lagi aktif, maka kalau kita buka di docknya itu dia untuk active apps-nya kepin di paling atas, jadi gampang buat kita untuk nemuin active apps yang lagi berjalan secara background ya. Jadi kita tinggal buka docknya, terus di paling atas ini mesti yang lagi aktif, jadi sangat memudahkan terutama kita yang sering buka aplikasi atau juga jalanin aplikasi secara background seperti musik atau juga workout. Nah kalau kita ngomongin workout ya, ada banyak banget perubahan dan juga penambahan fitur baru yang dilakukan Apple di watchOS 9 ini, terutama untuk metrics, views, dan training experience baru yang ditanamkan di aplikasi workout ini. Jadi sekarang kita bisa dengan mudah ya lihat performa workout kita dengan lebih lengkap melalui matriks baru ini. Misalkan aja kalau di sini kita buka untuk lari ya, dan ini juga berlaku untuk workout yang lain, dan ada banyak banget matriks baru di sini. Misalnya aja kita bisa lihat vertical oscillation, jadi bisa tahu seberapa banyak kita naik dan turun ya sewaktu lari. Kalau terlalu tinggi ini bakal bikin energi habis buat naik bukannya maju, jadi dia bakal ngasih info dan juga alert. Terus kemudian di sini juga ada, kalau kita lihat, nah ini ada heart rate zone, jadi kita bisa lihat ya di zona apa kita sedang berolahraga dan juga bisa tahu level intensitasnya. Kalau kurang kita bisa tambahkan intensitasnya, pace-nya juga bisa ditambahkan ya supaya kita berada di zona yang benar-benar kita harapkan. Terus kemudian juga masih ada banyak banget ya metrik-metrik baru yang di sini yang bisa kita lihat, terutama juga elevationnya, gainnya berapa dan lain-lain, itu bisa dilihat di sini ya, termasuk juga ground contact time, dan itu sangat-sangat menarik karena data-data ini bisa membuat kita semakin mudah dalam melihat progres dari workout kita. Terus kita juga bisa bikin custom workout ya untuk masukin struktur di lari, jadi bisa nentuin sendiri sesuai kebutuhan berdasarkan jarak untuk endurance misalnya, atau juga speed untuk sprint, dan bisa juga dikasih recovery time ya sesuai dengan yang kita perlukan guys. Terus untuk rute keseharian, kalau misalnya kalian lari ya atau juga bersepeda, itu bakal otomatis disimpan di sini buat dibandingin dengan last best time-nya. Jadi kalian bisa tahu apakah kalian lebih cepat ataukah lebih lambat dibandingkan workout sebelumnya. Dan ini nggak cuma buat lari aja ya by the way, hampir semua yang ada di sini termasuk hiking dan lain-lain juga bisa memanfaatkan fitur-fitur baru ini. Terus ada juga yang baru ini gue lihat di sini ada multi sport ya untuk triathlon. Jadi kalau kalian suka olahraga triathlon atau mungkin atlet triathlon, nah di sini ada multi sport yang bisa otomatis mendeteksi ya. Jadi dari sport satu ke sport lain itu bisa berpindah dengan otomatis. Misalkan aja dari renang terus berpindah ke bersepeda, berpindah ke lari, itu bisa didetek secara otomatis di sini guys. Terus buat yang belum punya Apple Watch, itu fitness app itu sekarang juga udah hadir di iPhone. Jadi kalau kalian cek di iPhone ini, dia bakal ada aplikasi fitness ya. Jadi kalian bisa memenuhi ring-ring yang kayak di Apple Watch. Dan di sini juga bukan sekedar aplikasi untuk monitoring data dari Apple Watch aja, tetapi dengan adanya motion sensor ya di iPhone ini, dia juga bisa track langkah, jarak, workout dari favorite apps, dan bisa diestimasi juga berapa active kalori untuk memenuhi move goal yang ada di summary-nya ini guys, di ringnya ini. Dan kemudian fitur selanjutnya, fitur yang keenam ya, ini sekarang kita bisa masukin jadwal minum obat atau suplemen atau vitamin ya, pokoknya medication apapun yang mungkin kalian lakukan sekarang biar bisa diingetin pakai reminder. Nah ini karena gua nggak minum obat apapun ya, jadi di sini sebagai contoh gua mau ngingetin untuk minum vitamin C setiap hari jam 10 pagi. Nah ini bisa kita masukin dan nanti bakal diingetin ya setiap jam ini sudah minum atau belum ya, udah diambil atau kita skip. Nah nanti historinya itu bakal bisa kita monitoring, sama monitoringnya juga di aplikasi Health ya, jadi dia terintegrasi banget dengan
iPhone atau juga Apple device kalian yang lain. Jadi di sini di medication-nya kalian bisa masukin juga ya apapun yang kalian perlukan. Nah, di sini ada trackingnya nih. Nah, ini hari ini diambil atau enggak ya, terus kemudian kapan ini. Jadi kita bisa tahu sedisiplin apa kita dalam mengkonsumsi medikasi yang kita perlukan. Terus kemudian dia juga bisa ngasih alert ya kalau misalkan obat yang kita masukin itu saling kontra. Jadi untuk mencegah terjadinya apa ya, kayak obat yang punya efek buruk ya kalau misalkan diminum bareng-bareng guys. Terus kemudian di sini itu juga ada hal baru lagi, fitur baru di home ya. Jadi kalau kita lihat di home, ini home-nya udah sama kayak yang di iPadOS atau juga di iOS 16. Home-nya ini sekarang udah lebih lengkap dan bisa untuk mengatur smart home langsung dari Apple Watch ini ya, dan itu juga sangat memudahkan. Terus aplikasi podcast ini juga baru sebenarnya. Jadi aplikasi podcastnya ini sekarang kita bisa ditampilin untuk search and listen now. Jadi ada banyak discovery yang lebih mudah dilakukan di aplikasi podcast yang baru ini. Kita bisa nemuin, kita bisa cari, kita bisa dengerin. Tapi sayangnya di developer beta 1 ini dia masih sering muter-muter gini guys. Jadi masih bermasalah ya, masih ngebug. Terus kemudian ada Apple Watch mirroring, tetapi sebenarnya ini fitur accessibility ya. Apple Watch mirroring ini bisa kita akses di settingsnya. Jadi kalau kita ke settings terus ke accessibility, nah di sini kita akan mendapatkan sebuah menu Apple Watch mirroring. Nah ini kalau kita aktifkan, kita bisa mengatur Apple Watch langsung dari iPhone. Jadi kita bisa atur, memang dia bakal terkoneksi ya menggunakan AirPlay tuh ya, merah kayak gitu. Cuman lagi-lagi di developer beta 1 ini dia masih nggak stabil, jadi masih jarang berhasil untuk mirroringnya. Tetapi nanti seiring dengan developmentnya sampai ke final, pasti nanti bakalan semakin bagus untuk fiturnya ini. Terus kemudian untuk developer itu juga dapat banyak kemudahan ya sekarang, kayak misalkan Apple memberikan share sheet dan juga photo picker API. Jadi developer nanti lebih mudah dalam share konten dan image dari aplikasi mereka, termasuk juga aplikasi chat dan yang lainnya. Terus ada juga call kit ya. Ini juga developer bisa bikin app mereka tuh bisa kayak misalkan bisa start call, end call, atau mute call langsung dari Apple Watch ini. Jadi nggak terbatas cuman di message atau FaceTime ya, tetapi aplikasi-aplikasi yang lain kayak Webex dan lain-lain bisa ditambahkan fitur yang sama juga. Kemudian untuk kompatibilitasnya, untuk watchOS 9 ini sebenarnya cukup luas. Jadi dia bisa diinstal di Apple Watch Series 4 ya, terus Series 5, Apple Watch SE, Series 6 dan Series 7. Jadi kalau kalian masih pakai Apple Watch seri itu yang masuk dalam list yang gua sebutin tadi, maka kalian bakal kebagian watchOS terbaru, watchOS 9 ini ketika sudah dirilis final nanti. Nah, kalau ada pertanyaan guys atau request, boleh banget ya sampaikan di kolom komentar. Kalian bisa like jika suka, subscribe ya kalau misalkan kalian pengen dapat info-info kayak gini lagi, info-info menarik tentang perkembangan teknologi, dan biar gua semangat juga bikin konten seperti ini. Dan gua Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu guys, sampai ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok.